Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Sekarang kita mau bahas di mata pelajaran DPK 3 mengenai percabangan kondisi switchcase pada bahasa pemrograman C. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini, percabangan kondisi switchcase pada bahasa pemrograman C. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menguasai percabangan kondisi switchcase pada bahasa pemrograman C dengan baik dan benar. Lalu siswa menerapkan percabangan kondisi switchcase pada studi kasus memilih hari dalam 1 minggu menggunakan bahasa pemrograman C dengan baik dan benar. Oke. Terus masuk ke materi. Nah, switchcase. Yang pertama itu ada flowchart. Switchcase itu tidak jauh beda dengan kondisi if else. If else if. Nah, di switchcase juga flowchartnya yang pertama itu ada mulai. Lalu syarat yang pertama, jika syarat yang pertama terpenuhi, maka masuk ke instruksinya dan selesai. Nah, tapi kalau syarat satu tidak terpenuhi, maka akan mencari ke syarat yang selanjutnya. Bisa di syarat kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya dan yang lainnya. Nanti kalau syarat itu sudah terpenuhi, maka program itu akan selesai. Paham? Ada yang ditanyakan mengenai flowchart ini? Tiga. Lanjut. Pak. Oke. Switchcase. Percabangan switchcase dengan percabangan if else if memiliki cara kerja yang sama. Tetapi pada percabangan switchcase tidak bisa memasukkan operator pembanding. Misal operator pembanding itu kan kalian di if else kemarin ada yang lebih besar dari atau kurang dari atau lebih besar dari atau sama dengan. Nah, kalau menggunakan if else itu kita bisa menggunakan operator pembandingnya. Misal nilai lebih besar dari 90, maka hasilnya apa? Kalau di switchcase itu tidak bisa, jadi langsung saja klik. Nah, ini salah satu, ini contoh dari sintaks pada switchcase statement. Nah, buat lebih lanjutnya kita praktek aja langsung ke biasa ke GDB online. Silakan dibuka GDB online-nya masing-masing. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah? Nah, terus selanjutnya kita buat dulu variabel. Di sini kita mau menghitung atau mau menunjukkan nilai. Jadi kalau nilainya antara A sampai E. Kalau nilainya A, maka outputnya itu pertahankan. Kalau nilainya B, maka tingkatkan lagi. Kalau nilainya C, maka outputnya itu jangan malas belajar. Kalau D, jangan kebanyakan buka sosmed. Terus kalau E, bolos terus sih gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya memasukkan nilai selain nilai antara A sampai E, nah maka outputnya itu nanti mohon maaf input tidak sesuai. Misal masukin nilai A, B, C, D, E, F. Nah, F, G atau yang selain A atau selain A sampai E, maka outputnya itu bakalan mohon maaf input tidak sesuai. Paham? Jadi kan konsepnya sama kayak if else if. Jika kondisi pertama nggak ada, maka kondisi kedua. Nah, kondisi terakhirnya itu apa? Terus nanti kalau kondisi akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang mau diinginkan, maka outputnya itu di else gitu kan. Iya. Nah,
Nah, di sini kita buat variabel char nilai. Coba di-run dulu ya gimana penjelasannya. Nah, di sini masukkan nilai kamu antara A sampai E. Nah, kalau misalnya kita di sini masukin apa maunya A, B, D. Nah, D berarti jangan kebanyakan buka sosmed. Nah, di sini karena kita pilihnya D, maka masuknya ke case D ini. Jangan kebanyakan buka sosmed. Nah, kalau misalnya selain itu, selain A sampai E, misal F, misal F, maka masuknya ke bagian default. Mohon maaf, input tidak sesuai. Ya. Switch nilai. Nah, nilai itu dari variabel nilai. Nah, karena kita tadi masukkan nilai kamu itu nanti scan-nya pakai nilai. Nah, di switch itu mengambil inputan yang user masukkan. Saatnya jam berubah dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Nah, switch nilai. Nah, switch itu nanti menerima inputan dari user yang tadi nilai A sampai E. Kalau misalnya case A itu berarti kalau misalnya kasusnya si user masukin nilai A, maka nanti print atau outputnya pertahankan. Nah, break itu untuk memberhentikan si programnya. Break terus kalau kita masukin B, maka masuknya ke case B dan sampai E, case E. Nanti kalau misalnya udah di E, karena kita cuma butuh nilai A sampai E, selain itu nggak bisa atau input ini tidak sesuai, maka pakai default yang namanya default. Terus nanti printf outputnya mohon maaf input tidak sesuai, break, terus program selesai. Kalian harus masukin kapital hurufnya A sampai E. Kan ini petunjuknya besar sama besar kan? A sampai E. Nah, misal kalau misalnya A di sini A kecil, gimana outputnya? Maka outputnya mohon maaf input tidak sesuai. Jadi harus sama sesuai dengan yang di codingannya. Kalau misalnya pakainya A besar, maka nanti sama usernya inputinnya pakai A besar. Kalau misalnya A kecil, maka itu outputnya akan mohon maaf input tidak sesuai. Mengenai materi switch case ini, ada yang mau ditanyakan? Paham? Jadi, oke. Kodenya ada yang mau ditanyakan nggak? Switch case, case A, B, C, D, E. Benar nggak ada yang mau ditanyain? Tidak. Ada. Tidak, Pak. Ada yang mau maju?
Oke, kalau materinya tadi sudah selesai. Terus sekarang sedikit latihan. Ya, buat program untuk menunjukkan hari menggunakan switchcase. Jika programnya atau input memasukkan 1, maka hari Senin. Kalau 2, Selasa sampai ke 7 di Minggu. Kalau masukin angka 8, maka nanti outputnya data tidak ditemukan. Kita tinggal mengubah ini saja. Yang mau main Saya. Nah, ini. Nah gini ya, kalau misalnya kita tadi ngerjain sesuai yang ini program untuk menunjukkan hari. Kalau Senin maka kalau 1 maka Senin, kalau 2 Selasa, dan sampai yang terakhir 7 itu Minggu. Nanti kalau misalkan lebih dari 7 maka datanya tidak ditemukan atau outputnya mohon maaf data tidak sesuai. Nah barusan teman kalian masukin hari keempat, maka kalau keempat berarti Kamis. Udah kalau kayak gitu materi untuk sekarang segini dulu. Nanti kita latihan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.